warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Kok baiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Saya belum memiliki NIM. Mata kuliah yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Marsda TNI Dr. Haji Agus Surdaya, SH, SE, MM, SC. Sebagai syarat penilaian ujian tengah semester, tema yang akan saya bawakan yaitu pengertian hukum dan hukum dalam bisnis. Definisi hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan maksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman sanksi. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh penguasa, dalam kurung masyarakat dan negara, sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa itu. Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi, kondisi, dan domisili pada wilayah tertentu. Hukum itu meliputi beberapa unsur. Yang pertama yaitu aturan tentang tingkah laku masyarakat. Yang kedua dibuat oleh yang berwajib atau berwenang. Yang ketiga berisi perintah dan larangan. Yang keempat bersifat memaksa. Dan yang kelima apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Hukum bisnis. Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis adalah Fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Aspek pokok asas hukum bisnis. Aspek kontrak yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu aspek kebebasan, membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi perjanjian yang disepakati bersama. Hubungan manajemen dengan hukum bisnis. Setiap penyelenggaraan manajemen suatu perusahaan pasti terdapat berbagai aturan atau tata tertib atau norma yang berlaku baik untuk internal maupun eksternal. Untuk itu, langkah awal berbisnis harus mampu memahami hukum yang berlaku. Hukum bisnis diterapkan untuk organisasi, lembaga, institusi yang profit oriented. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. A. Manusia atau orang pribadi yang sehat rohani jiwanya dan tidak dibawa pengampunan. B. Badan hukum, yaitu suatu lembaga atau institusi yang memiliki keabsahan dalam melakukan aktivitasnya sebagai sebuah perusahaan. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang biasanya berwujud benda. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu A. Benda berwujud dan B. Benda tidak berwujud. A. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia, misalnya tanah, rumah, mobil, dan lain-lain.
Benda tak berwujud yaitu semua hak, misalnya hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Menurut pasal 504 KUH Perdata, jenis benda itu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum disebut juga hukum formal, yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Termasuk hukum formal yaitu 1. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. 2. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa dari tingkat pusat sampai daerah. Kebiasaan ialah perbuatan manusia mengenai hal-hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang diterima oleh masyarakat. Selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian, dan bila tidak dilakukan maka dianggap telah melanggar hukum yang berlaku. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman atau dasar dalam memutuskan perkara atau masalah berikutnya. Yang kelima yaitu traktat atau perjanjian antar negara, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. 6. Perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. 7. Doktrin, yaitu suatu pendapat para ahli hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara. Doktrin dapat juga dibuat oleh suatu keputusan bersama dari seluruh anggota suatu organisasi atau lembaga untuk kasus tertentu. Doktrin dapat digunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, doktrin wajib dijadikan pedoman kerja. Tujuan hukum. Tujuan hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Ketertiban, keadilan, kepastian. Fungsi hukum yaitu sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan, sarana mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pengertian hukum bisnis, yaitu seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat, sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Bisnis tidak lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha atau entrepreneur, antara lain keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggar hukum yang bersangkutan. Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari untung atau laba bagi diri sendiri. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
Perusahaan adalah suatu lembaga atau institusi yang aktivitasnya dilaksanakan secara rutin dan bersifat profit oriented. Menurut Joko Santoso. Jenis-jenis perusahaan. 1. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang modalnya seluruhnya dikuasai oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Macam-macam perusahaan swasta. A. Perusahaan swasta nasional. B. Perusahaan swasta asing. C. Perusahaan swasta campuran, yaitu joint venture. 2. Perusahaan negara, yaitu perusahaan yang modal seluruhnya milik negara dan dikelola oleh pegawai negeri sipil. Aspek hukum dan perizinan. Penilaian atas aspek hukum sangat penting, mengingat sebelum usaha dijalankan, segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan lainnya harus bisa terpenuhi. Tujuan dilakukannya analisis terhadap aspek hukum adalah menjawab pertanyaan apakah bisnis yang ada dijalankan memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Dalam studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahannya seperti 1. Sertifikat hak milik terhadap lokasi fisik. 2. Surat izin usaha. 3. Dokumen penting lainnya. Tujuan studi kelayakan bisnis. 1. Menganalisis legalitas atas usaha yang dijalankan. 2. Menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. 3. Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat yaitu menganalisis jaminan-jaminan yang disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Pemilihan badan usaha. Sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan aspek hukum, jenis-jenis badan usaha perlu diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. 2. Tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. 3. Bidang industri yang dijalankan. 4. Persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk badan usaha dan hukum. 1. Perusahaan perorangan merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilihan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Tidak ada peraturan untuk pendiri perusahaan perorangan, yang diperlukan hanyalah izin permohonan dari kantor perizinan setempat. Firma atau FA merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Ketentuan-ketentuan tentang firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang bunyinya perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan inti dari firma, yaitu di bawah tiap-tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab terhadap perjanjian firma tersebut. 3. Perserikatan Komanditer atau CV merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan aktif sedangkan anggota lainnya merupakan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola usahanya serta bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Anggota pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan, bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkan saja. Ketentuan-ketentuan perserikatan komanditer atau CV diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang bunyinya persekutuan secara melepas uang yang ditanamkan. Persekutuan komanditer didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak-pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pihak lain. Yayasan
Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Koperasi berarti kumpulan orang-orang yang bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan kata. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.